Baik, selamat pagi Pak dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 ngebahas terkait strategi pemerintah dalam pengelolaan kas. Di mana di kelompok kami ada Muhammad Gali Wicaksana, ada Muhammad Hidayat Eko Nugroho, ada Rizka Yuli Nur Fadila, ada Syifa Nur Syamsyuri, ada Tesya Hiramatsu, dan Yerisko Dewa Vijaya. Baik, kita mulai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang strategi pemerintah dalam pengelolaan kas. Kas merupakan hal yang pokok bagi entitas bisnis maupun instansi pemerintah. Semakin banyak kas yang dimiliki, maka akan semakin mudah bagi entitas tersebut untuk menentukan keputusan strategis terkait keuangan. Oleh karena itu, kemampuan tiap entitas untuk mengelola kas menjadi sangat penting. Tujuan pengelolaan kas sendiri adalah memastikan adanya jumlah dana yang tepat pada tempat dan waktu yang tepat pula, sehingga mampu memenuhi kewajiban dengan cara yang paling efektif. Praktik pengelolaan kas yang efektif dan efisien sangatlah penting karena pengelolaan kas yang tidak efektif dan efisien ini dapat meningkatkan biaya, mengurangi kinerja, dan menghalangi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Nah, oleh karena itu, dengan demikian diperlukan strategi pemerintah dalam pengelolaan kas dalam rangka mewujudkan pengelolaan kas yang efektif dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengelolaan kas di Indonesia. Pengelolaan kas adalah proses mengumpulkan dan mengelola arus kas. Nah, pengelolaan kas adalah komponen kunci dari stabilitas keuangan pemerintah. Pengelolaan kas yang efektif merupakan langkah awal bagi terwujudnya kualitas pembangunan Indonesia yang baik dan berkelanjutan. Fungsi utama dilakukannya pengelolaan kas adalah mengontrol belanja pemerintah, mengoptimalkan idle cash, dan meminimalisasi biaya yang harus dibayar oleh suatu lembaga keuangan atas penggunaan uang yang sumbernya dari pihak lain atau cost of fund, dana pemerintah. Nah, forecasting capability atau kemampuan pemerintah dalam memproyeksi arus kas secara akurat menjadi poin penting dalam mewujudkan kesinambungan pengelolaan kas yang baik. Di sini ada tujuan pengelolaan kas di Indonesia. Jadi tujuan utamanya itu adalah penggunaan dana negara secara efektif dan efisien. Hal ini dapat tercapai dengan menentukan jumlah dana optimal yang diperlukan untuk menjamin kemampuan mendanai seluruh kegiatan pemerintah, menentukan pembiayaan yang paling ekonomis dan efisien untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah, lalu meminimalkan jumlah dana menganggur dan melakukan investasi jangka pendek terhadap dana menganggur sehingga menghasilkan tambahan penerimaan negara, lalu mempercepat penyetoran penerimaan negara sehingga dana tersebut segera tersedia untuk membiayai kegiatan pemerintah dan melakukan pembayaran pada waktu yang tepat. Selanjutnya ada kerangka peraturan pengelolaan kas di Indonesia. Undang-Undang Keuangan Negara menetapkan Kementerian Keuangan sebagai BUN untuk berwenang untuk menetapkan kebijakan mengatur rekening-rekening pemerintah, menyiapkan uang negara di rekening bank sentral, dan membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran di bank-bank komersial untuk mengakomodir penerimaan dan pengeluaran negara guna membiayai seluruh kegiatan negara. Selanjutnya, Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan tentang perencanaan kas. Peraturan tersebut menetapkan yang pertama, kerangka dan tujuan perencanaan kas pemerintah pusat. Yang kedua, tanggung jawab atas perencanaan kas. Yang tiga, prosedur penyampaian perkiraan arus, dalam hal ini penyetoran atau penarikan kas. Dan yang terakhir, proses konsolidasi perkiraan arus kas oleh kantor-kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan dan kantor pusat Ditjen Perbendaharaan itu sendiri. Nah, penerbitan peraturan pemerintah yang baru ini membahas tentang penyimpanan penerimaan pada rekening kas umum negara dan melakukan pembayaran elektronik secara langsung dari kas umum negara. Selanjutnya, ada ruang lingkup pengelolaan kas negara di Indonesia. Jadi sektor publik itu terdiri dari pemerintah pusat, termasuk kementerian, lembaga negara non-kementerian, dan badan layanan umum yang berada di bawah kementerian. Ada pemerintah provinsi, dan juga ada pemerintah kabupaten atau kota. Untuk pengelolaan kas pemerintah sendiri itu dikelola oleh pemerintah pusat yang tidak mencakup BLU. BLU sendiri adalah badan-badan yang memiliki keleluasaan operasional lebih dibandingkan kementerian, tetapi sangat bergantung pada pendanaan dari pemerintah.
Dengan pemberlakuan otonomi daerah, terjadi pemisahan pengelolaan kas kas negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang Keuangan Negara memberikan landasan bagi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, khususnya untuk hal-hal terkait pengelolaan keuangan. Baik, selanjutnya dalam pengelolaan kas sendiri terdapat suatu TSA. Nah, apa itu TSA? Nah, jadi dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran digunakanlah Treasury Single Account atau TSA, yang merupakan suatu struktur terpadu dari berbagai rekening pemerintah. Nah, TSA ini merupakan suatu struktur terpadu dari berbagai rekening pemerintah, yang mana TSA ini memberikan suatu pandangan terkonsolidasi atas sumber kas pemerintah yang digunakan untuk melakukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran. Nah, selanjutnya juga terdapat Treasury National Polling. Apa itu? Nah, berdasarkan PMK nomor 61/PMK.05/2009, pemerintah mengesahkan penerapan Treasury National Polling. Nah, Treasury National Polling ini merupakan sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening bendahara pengeluaran yang terdapat pada seluruh kantor cabang, bank umum, yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar rekening. Nah, penerapan ini memungkinkan pemerintah memperoleh imbalan atas saldo kas menganggur di rekening bendahara pengeluaran. Saatkan pemerintah kerap membutuhkan akses ke kas secara segera untuk melakukan pembayaran yang bernilai kecil namun mendesak. Nah, kemudian Satker diperbolehkan mengelola rekening uang kas kecil atau UP di rekening bank komersial dan pada saat yang sama memastikan bahwa sisa saldo di rekening ini dikonsolidasikan secara virtual melalui national pooling setiap hari kerja. Nah, terdapat manfaat dari Treasury National Pooling ini. Yang pertama yaitu manfaat keuangannya, antara lain yaitu tingkat remunerasi yang lebih menguntungkan, kemudian rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan, serta rekening lainnya teradministrasi dengan baik dalam aplikasi Treasury National Polling. Kemudian terdapat juga manfaat kualitatif. Yang pertama itu penurunan peluang korupsi, kemudian yang kedua perbaikan keamanan saldo kas pemerintah, kemudian selanjutnya peningkatan koordinasi antara pengelolaan kas dan utang, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah perencanaan kas dan pelaksanaan anggaran. Definisi perencanaan kas itu sendiri adalah proyeksi penerimaan dan pengeluaran negara pada periode tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN. Tujuannya yaitu untuk mengetahui perkiraan jumlah saldo yang diharapkan tersedia secara keseluruhan pada rekening yang dimiliki di bank. Titik awal perencanaan kas dimulai dari proyeksi anggaran atau APBN. Di Indonesia, proses penganggaran mensyaratkan persetujuan DPR atas anggaran pada akhir bulan Oktober untuk tahun anggaran yang dimulai pada bulan Januari. Seperti yang terlihat dalam siklus penganggaran di samping ini. Dengan jadwal ini, seluruh kementerian mempunyai cukup waktu untuk menyelesaikan perencanaan arus kas tahunan mereka dan menyampaikannya ke Ditjen Perbendaharaan jauh sebelum dimulainya tahun anggaran pada bulan Januari. Kemudian, perencanaan arus penerimaan untuk tahun anggaran berikutnya biasanya berawal pada bulan Februari dan merupakan tanggung jawab Kementerian Keuangan, tepatnya yaitu Badan Kebijakan Fiskal atau BKF. Di mana terdapat dua jenis perencanaan penerimaan. Yang pertama adalah perencanaan penerimaan pajak, dan yang kedua adalah perencanaan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Untuk perencanaan penerimaan pajak, BKF menyiapkan dan merekomendasikan perkiraan sasaran penerimaan sebagai dasar perumusan rancangan anggaran tahunan. Kemudian DJP dan DJBC memberikan masukan dan penilaian mereka terhadap kelayakan akan tercapainya proyeksi kepada BKF. Kemudian setelah perkiraan sasaran disepakati, sasaran ini disampaikan kepada DJA. Kemudian selama tahun berjalan, DJP dan DJBC menetapkan sasaran penerimaan bulanan berdasarkan daerah dan jenis penerimaan. Yang terakhir adalah BKF juga memantau realisasi dari sasaran tersebut. Kemudian untuk perencanaan PNBP, BKF menyiapkan dan merumuskan kebijakan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP berdasarkan data dan informasi dari Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, DJA, dan rekomendasi kebijakan terkait PNBP dari berbagai kementerian. Kemudian Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak merekomendasikan perkiraan sasaran penerimaan tersebut, dan DJA juga memantau capaian dari PNBP. Dalam perencanaan arus pengeluaran, Ditjen Anggaran menetapkan jumlah keseluruhan pengeluaran pemerintah pusat dalam anggaran dan mengawasi realisasi anggaran.
Setelah anggaran disetujui oleh DPR, Ditjen Anggaran mengeluarkan konsep DIPA untuk setiap satker, di mana dalam DIPA tersebut terdapat halaman khusus yang mencantumkan proyeksi arus kas awal satker sepanjang tahun. Nah, saat ini terdapat 3 tipe proyeksi arus kas. Yang pertama adalah tahunan, di mana estimasi arus kas kasar tahunan secara bottom up yang dibuat dalam dokumen anggaran tahunan atau DIPA yang dipersiapkan oleh para satker. Di sini estimasi arus kas kasar karena di lapangan sendiri nanti ada banyak penyesuaian terhadap arus kas tersebut. Kemudian proyeksi arus kas yang kedua yaitu bulanan, di mana prediksi arus kas bulanan secara top-down yang terdapat dalam laporan Cash Planning Information Network atau CPIN yang disusun oleh Komite Antar Direktorat Jenderal dalam Kementerian Keuangan. Dan proyeksi arus ketiga yaitu adalah harian, di mana laporan rencana penarikan dana atau RPD harian yang disusun berdasarkan permohonan kas yang diajukan oleh KPPN untuk menyelesaikan permintaan pembayaran dari satker-satker untuk hari berikutnya. Kemudian untuk pelaksanaan anggaran sendiri, dengan penerapan SPAN, Sakti, dan MPNG 3, teknologi informasi untuk pelaksanaan anggaran akan sesuai dengan praktik internasional, di mana input dan validasi data perencanaan arus kas akan dilakukan pada sumbernya oleh satker menggunakan aplikasi Sakti, yang kemudian disalurkan ke basis data SPAN melalui portal. Konsolidasi lebih lanjut dan pemrosesan arus kas akan dilakukan melalui modul pengelolaan kas SPAN, di mana modul ini akan memasukkan perakiraan arus kas ke depan dan memutakhirkan perakiraan tersebut secara otomatis sesuai dengan data pengeluaran aktual yang tersedia dalam basis data pusat. Ya, untuk yang terakhir, berupa kesimpulan dan saran, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam melakukan pengelolaan kas, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai macam strategi agar dana negara digunakan secara efektif dan efisien. Salah satunya adalah penerapan TNP, yaitu Treasury National Pooling yang berdasarkan TMK nomor 61 tahun 2009. Pemerintah juga menerapkan SPAN, Sakti, dan MPNG 3 yang terbaru agar pelaksanaan anggaran menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu saran yang kami berikan bagi pemerintah Indonesia adalah supaya pemerintah mampu melaksanakan peninjauan independen terhadap proses pengelolaan kas melalui kelompok pakar atau mungkin melalui pembentukan Dewan Fiskal Independen supaya kredibilitas anggaran dapat ditingkatkan. Ya, sekian. Oke, baik. Ada mungkin kesempatan 2 pertanyaan? Ada? Silakan. Nggak ada. Sepertinya belum ada, Pak. Oke. Ya udah, langsung presentasi kelompok berikutnya. Kelompok 5. Baik, Pak, izin share. Baik, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait makalah yang berjudul Manfaat SIA Pemerintah dalam Efektivitas Pembayaran Tagihan Belanja Negara. Anggota kelompok kami terdiri dari Andika Vivaldi, Bestika Karen Angelika, Dwi Syarul Rohman, Igusti Lanang Nandaka, Muhammad Fahmi Abdurrahman, dan Zara Mungging Wulan. Baik, langsung ke pembahasan pertama terkait latar belakang.
Karena adanya konsep good governance yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyusun APBN yang baik sebagai bentuk pengelolaan keuangan negara. Nah, proses penyelenggaraan belanja negara dahulunya itu masih bersifat desentralisasi, yaitu menyebar di keseluruhan instansi dalam platform desktop application. Sehingga belanja negara kenapa sih menjadi suatu titik strategis dan krusial untuk dikelola penyelenggaraan pemerintahnya karena memiliki potensi fraud yang besar. Sehingga perlu suatu sistem informasi akuntansi berbasis pemerintah yang baik, khususnya dalam pembayaran tagihan belanja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya izin melanjutkan. Teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengan jelas, Ra. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang belanja negara. Belanja negara sendiri adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih negara sesuai dengan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Boleh lanjut? Dalam mekanisme pembayaran tagihan belanja negara sendiri terdapat dua mekanisme, yaitu mekanisme LS dan mekanisme UP. Mekanisme LS atau pembayaran langsung adalah cara pembayaran tagihan belanja negara yang langsung dibayarkan dari rekening kas negara kepada gunakan apabila jumlah tagihan itu bernilai sangat besar. Selanjutnya adalah mekanisme UP, yaitu pembayaran melalui uang persediaan. Pembayaran melalui uang persediaan adalah cara pembayaran tagihan belanja negara yang dibayarkan melalui uang persediaan di rekening bendahara pengeluaran kepada pihak penerima. Biasanya pembayaran melalui UP ini digunakan apabila pembayaran tidak dapat dilakukan dengan mekanisme LS ataupun untuk membiayai biaya operasional sehari-hari. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya terdapat alur pembayaran belanja negara. Yang pertama adalah pengajuan tagihan. Penerima hak tagihan menyampaikan bukti tagihan kepada negara melalui PPK berdasarkan bukti-bukti yang sah paling lambat 5 hari kerja setelah timbulnya hak tagih. Selanjutnya adalah pengujian bukti tagihan dan penerbitan SPP, yaitu PPK sebagai validator akan menguji bukti tagihan yang dikirim oleh penerima hak tagihan. Apabila memenuhi persyaratan, PPK dapat mengesahkan dokumen tagihan dan menerbitkan SPP yang kemudian disampaikan kepada PPSPM. Nah, selanjutnya adalah pengujian SPP dan penerbitan SPM. PPSPM sebagai approver melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP dan dokumen mendukung yang dikirimkan oleh PPK. Selanjutnya adalah pengajuan SPM dan penerbitan SP2D. Pengujian SPM dan penerbitan SP2D dalam hal pencairan dana, KPPN akan meneliti dan menguji SPM yang dikirimkan oleh PPSPM. Setelah memenuhi persyaratan, KPPN akan menerbitkan SP2D untuk pencairan dana. Boleh lanjut? Selanjutnya, setelah kita membahas tentang belanja negara, kita akan membahas tentang sistem informasi akuntansi. SIA, menurut Romney, merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, dan mengelola data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Selanjutnya, menurut Turner, Wignan, and Kaplan, SIA mengumpulkan data akuntansi dari proses bisnis, mencatat data akuntansi dalam catatan yang sesuai, dan menyediakan klasifikasi rinci, peringkasan, integrasi, dan laporan ringkasan. Dengan kata lain, SIA adalah sistem yang mengelola data informasi akuntansi yang bersumber dari proses bisnis yang dilakukan untuk menghasilkan informasi untuk mengambil keputusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Selanjutnya mengenai sistem informasi akuntansi pemerintah atau SIAP. Sistem informasi akuntansi pemerintah dapat diartikan sebagai komponen atau elemen dari suatu organisasi pemerintah yang menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan dengan pengolahan data peristiwa keuangan pemerintah. Nah, sistem ini dibangun dengan tujuan untuk membangun pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Kemudian terdapat
komponen dalam SIAP ini. Yang pertama ada orang yang terdiri dari pejabat pengelolaan keuangan, khususnya pejabat perbendaharaan, kemudian ada operator, validator, dan approver. Kemudian yaitu ada prosedur dan instruksi, yaitu ada peraturan, proses bisnis. Kemudian ada data, yaitu terdiri dari dokumen, ADK, seperti pagu, kontrak, kemudian ada SPP atau SPM, berita acara serah terima, dan bukti penerimaan negara. Kemudian ada software, seperti aplikasi SPAN, Sakti, dan MPN, dan sebagainya. Kemudian ada infrastruktur teknologi informasi yang terdiri dari komputer dan server. Kemudian ada peripheral device, yaitu alat berupa scanner barcode. Kemudian ada jaringan komunikasi, itu seperti intranet Kemenq, perangkat intrakoneksi dengan perbankan atau pihak lain, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada pengendalian internal dan keamanan. Yang terakhir itu ada pengaturan role user, pengujian tagihan, validasi data, dan inskripsi data. Oh, boleh next. Kemudian aplikasi Sakti dan SPAN sebagai sarana sistem informasi akuntansi pemerintah. Jadi Sakti dan SPAN ini merupakan bagian dari salah satu elemen PFM atau Public Financial Management terkait modernisasi anggaran dan perbendaharaan. Nah, Sakti ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan SPAN pada instansi pemerintah yang meliputi yaitu modul penganggaran, modul komitmen, pembayaran, kemudian ada bendahara, persediaan, aset tetap, piutang, dan akuntansi dan pelaporan. Boleh next. Kemudian yaitu fitur aplikasi Sakti. Jadi dalam Sakti ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada integrasi database, yaitu fitur integrasi database dalam Sakti ini memungkinkan pengguna untuk mengakses data melalui seluruh modul yang berhubungan, sehingga database yang terdapat dalam Sakti dapat digunakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua ada single entry point. Dengan adanya integrasi database, memungkinkan pengguna Sakti ini untuk melakukan sekali input data, kemudian dapat digunakan oleh seluruh modul Sakti, sehingga dalam modul Sakti ini tidak perlu dilakukan input database berkali-kali. Kemudian yang ketiga ada multi-user dan multi-chapter. Dalam aplikasi Sakti dapat digunakan oleh seluruh kementerian pada setiap tingkatan satker di seluruh Indonesia. Kemudian seluruh data yang terekam akan disimpan dalam server yang dikelola oleh Kementerian Keuangan selaku BUN melalui SPAN, sehingga memungkinkan proses rekapitulasi data ini yang dilakukan bisa secara real time. Kemudian yang keempat ada level user. Level user merupakan fitur Sakti yang memungkinkan adanya pembagian tugas dari fungsi yang berbeda disesuaikan dengan kewenangan dan jabatan dari pengguna. Kemudian yang kelima yaitu penerapan akses control list. Merupakan pengelompokan paket menu berdasarkan kategori sehingga administrator dapat menentukan menu transaksi ataupun izin akses menu transaksi tersebut. Kemudian ada kompatibilitas SPAN. Sakti dan SPAN memiliki interkoneksi yang digunakan secara internal oleh Kementerian Keuangan sehingga memberikan kemudahan bagi satker dengan ditiadakannya kebutuhan untuk datang ke KPPN. Kemudian ada logging transaksi, yaitu dengan transaksi yang sudah melewati proses persetujuan dikunci dan tidak dapat diubah ataupun dihapus, sehingga proses penyelesaian transaksi dilakukan dengan melakukan jurnal koreksi. Kemudian ada ADK Interface, yaitu fitur pada aplikasi Sakti yang meningkatkan keamanan data karena setiap data yang dihasilkan dari aplikasi Sakti akan ditandatangani secara digital menggunakan PIN oleh pejabat yang berwenang. Kemudian yang terakhir yaitu historical dan log data, yaitu fitur ini memungkinkan setiap pencatatan perubahan dan penghapusan data untuk dicatat dalam database aplikasi Sakti. Fitur ini juga mempermudah penelusuran data pada setiap transaksi yang dilakukan. Bisa next.
Kenapa putus? Kok terputus atau diem? Maaf Pak, tadi terdapat kesalahan saat share screen. Kenapa? Ya, lanjut. Manfaat SIA dalam efektivitas pembayaran tagihan belanja negara. Dalam penerapannya, SIA melakukan pengelolaan keuangannya sudah menggunakan aplikasi Sakti dan SPAN. Melalui aplikasi Sakti, pembayaran tagihan belanja menjadi lebih efektif karena berkaitan dengan modul komitmen dan modul pembayaran. Modul komitmen memuat informasi mengenai kebutuhan dan alokasi dana yang berfungsi sebagai perencanaan kas agar tidak terjadi cash mismatch. Modul pembayaran membantu proses pembuatan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar secara sistematis dan terstruktur untuk diajukan ke KPPN serta penyelesaian terhadap surat perintah pencairan dana dari KPPN. Selanjutnya, SIAP sudah menggunakan dokumen elektronik melalui aplikasi Sakti dan SPAN, sehingga penyimpanan dokumen lebih mudah, serta pengisian dan pengiriman dokumen transaksi pembayaran tagihan bisa lebih cepat. SIAP menyediakan sistem nomor kode dokumen dan verifikasi dokumen terkait pembayaran yang akan menolak pencairan dana untuk tagihan belanja apabila tidak memenuhi persyaratan tertentu. Ya. Beberapa fitur Sakti dan SPAN dalam SIAP yang mendukung keefektifan proses pembayaran tagihan belanja negara antara lain fitur penyimpanan data yang dilakukan dengan single database bermanfaat agar pengguna tidak perlu membuat banyak aplikasi data untuk kebutuhan data bagi pengguna lain ketika akan melakukan pembayaran. Aplikasi Sakti juga menggunakan fitur one-time password atau OTP. Sebagai pengaman transaksi elektronik dan keamanan login, sistem pengamanan OTP terhadap transaksi elektronik berupa konfirmasi atas layanan yang diakses dengan password yang berlaku hanya untuk satu transaksi dan batas waktu 5 menit. Oleh karena itu, proses transaksi yang terjadi dapat diketahui keasliannya oleh pemberi penerima informasi. Next. Nah, selain membantu proses pembayaran tagihan belanja negara, terdapat juga Monsakti atau monitoring sistem aplikasi keuangan tingkat instansi yang memiliki fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Fungsi monitoring tersebut mendukung pengawasan transaksi pembayaran tagihan belanja negara dan pelaksanaan kontraknya secara real-time, serta sesuai dengan timeline-nya. Fungsi monitoring lainnya dapat berupa pengawasan kewajiban Satker untuk segera membayar kontrak yang telah selesai dan mengawasi kewajiban Satker untuk segera menerbitkan SPM setelah membuat SPP. Next. Oke, baiklah. Jadi kesimpulannya adalah dari sistem informasi akuntansi pemerintah atau SIAP itu memiliki banyak manfaat seperti tadi sudah dibahas dalam meningkatkan efektivitas pada proses pembayaran tagihan belanja melalui penggunaan fitur-fitur dan modul-modul di aplikasi Sakti dan SPAN. Sekian presentasi kelompok 5 terhadap ini. Oke. Baik, lanjut kelompok 1. Nanti akan saya review seluruhan aja.
Izin share screen, Pak. Iya. Baiklah, selamat pagi Bapak dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai ekonomi digital dan peran siap pemerintah dalam optimalisasi penerimaan APBN. Anggota dari kelompok kami terdiri dari yang pertama adalah Novel Farhan, yang kedua ada Novinda Fauziah, yang ketiga ada Rizky Nuari, yang keempat ada Salman Daru, kelima ada Tanriko Hans Invander, dan yang keenam ada Viana Vialia. Langsung saja yang pertama kita masuk ke latar belakang. Indonesia saat ini tengah berada dalam masa transisi antara ekonomi tradisional menuju ekonomi digital. Ekonomi digital terus berkembang, bahkan bisa dibilang memiliki potensi yang cukup besar di masa yang akan datang. Ekonomi digital menjadi hal yang menandakan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, dengan ditandai semakin pesatnya perkembangan bisnis dan transaksi. Di tengah perekonomian yang masih diliputi ketidakpastian dan perubahan, teknologi informasi hadir untuk menjadi pembantu kegiatan bisnis di era digital. Sistem informasi akuntansi membantu dalam mendukung aktivitas pengambilan keputusan dan perencanaan pengendalian, karena sistem informasi sendiri berfungsi untuk mengumpulkan dan menyimpan data yang ada. Pemerintah sendiri sudah melakukan reformasi birokrasi sejak adanya paket Undang-Undang Keuangan Negara pada tahun 2003. Hal ini berarti sedang ada upaya yang dilakukan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, ada hal-hal yang menjadi pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah sebenarnya penerimaan APBN yang optimal? Yang kedua, bagaimanakah ekonomi digital berperan dalam optimalisasi penerimaan APBN? Dan yang terakhir, bagaimanakah peran SIA dalam optimalisasi penerimaan APBN? Yang selanjutnya yaitu kerangka teori. Yang pertama, ekonomi digital. Ekonomi digital merupakan suatu hal yang menandakan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang, ditandai dengan semakin pesatnya perkembangan bisnis atau transaksi perdagangan yang menggunakan layanan internet sebagai media dalam berkomunikasi, kolaborasi, dan bekerjasama antar perusahaan atau individu. Yang kedua, peran SIAP. Pada pemerintahan, SIAP memainkan peran penting dalam membantu mengadopsi dan mengelola posisi strategis. Interkoneksi kementerian keuangan perbankan mempercepat layanan pembayaran dan penerimaan. Layanan penyetoran penerimaan negara dipercepat dan dimudahkan dengan melalui berbagai channel cashless bank, e-commerce, retail, dan vintage. Hal tersebut dilakukan antara lain untuk mencapai visi pengelolaan keuangan negara level dunia. Selanjutnya itu APBN. Seperti yang sudah kita pelajari, APBN adalah salah satu bagian dari kebijakan fiskal pemerintah berupa penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Jadi, kebijakan fiskal pemerintah dapat dikatakan berhasil apabila APBN dapat dikelola dengan efektif dan efisien, sehingga diperlukan komitmen, konsistensi, dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan APBN. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, APBN memiliki 6 fungsi. Yang pertama itu fungsi alokasi, yaitu anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan efisiensi dalam sumber daya, serta menambah daya guna perekonomian. Kemudian yang kedua fungsi distribusi, yaitu kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Selanjutnya fungsi otorisasi, yaitu anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kemudian fungsi perencanaan, yaitu anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Kemudian fungsi pengawasan, yaitu anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir itu fungsi stabilisasi, yaitu negara menjadi alat yang memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Selanjutnya pembahasan pada APBN optimal.
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR yang terdiri dari pendapatan negara dan belanja negara. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan penerimaan hibah. Sebagaimana dimuat dalam Tempo, dinyatakan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2020 hanya sebesar 1.069,98 triliun atau 89,25% dari target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan. Kondisi tersebut menjadi perolehan yang kurang memuaskan bagi negara karena pemerintah akan sulit dalam menjalankan program kerja yang sudah direncanakan. Dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019, penerimaan pajak yang terrealisasi sebesar 86,55%. Sedangkan pada tahun 2018, penerimaan pajak yang dapat terrealisasi yaitu sebesar 93,86%. Pemerintah dapat melakukan langkah-langkah yang dapat mengoptimalkan penerimaan negara, salah satunya melalui sektor penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Pemerintah dapat melakukan perbaikan terhadap proses bisnis yang berhubungan dengan PNBP. Hal-hal penting yang dapat diperbaiki, terutama pada proses memungut, menghitung, menyetor, dan sanksi yang dapat diterapkan untuk mengelola PNBP, sehingga para wajib bayar dapat membayar PNBP dengan transparan, akuntabel, dan tepat. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu peran ekonomi digital dalam optimalisasi penerimaan APBN. Suatu teknologi mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Atas perkembangan teknologi ini menjadi pendorong bagi suatu negara untuk terus berkembang dan maju untuk masa depan, yaitu salah satunya di Indonesia. Teknologi di Indonesia semakin tahun ke tahun mengalami perkembangan sehingga memberikan dampak yang positif. Salah satunya memberikan dampak positif terhadap Indonesia. APBN yang terdiri dari pendapatan negara dan belanja negara. Untuk pendapatannya sendiri, pendapatan negara terdiri dari beberapa komponen penerimaan negara yang memberikan kontribusi besar yaitu terhadap penerimaan negara. Atas APBN ini, pemerintah dapat mengelola dengan baik sesuai dengan langkah strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pemerintah dapat melaksanakan beberapa cara untuk meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan negara, yaitu salah satunya dengan cara melalui pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang saat ini. Dengan teknologi yang semakin berkembang dari masa ke masa, dapat membawa dampak baik terhadap negara sehingga dapat memajukan kehidupan di Indonesia. Ekonomi digital merupakan salah satu kemajuan teknologi yang berkembang saat ini. Ekonomi digital dapat memudahkan suatu negara untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Untuk yang selanjutnya, dengan diterapkannya ekonomi digital, dengan ekonomi digital yang optimal dapat membawa suatu negara menjadi negara yang lebih baik. Dalam hal penerimaan negara, ekonomi digital sangat berperan penting. Misalnya, para wajib bayar pajak dapat membayar pajak dengan mudah kapan saja dan di mana saja dengan adanya ekonomi digital ini. Para wajib bayar atau wajib store dapat membayar penerimaan negara melalui pos, bank, e-commerce, atau lembaga persepsi lainnya. Dengan pembayaran melalui e-commerce atau lembaga persepsi lainnya, para wajib bayar atau wajib store dapat dengan mudah, praktis, dan sederhana dalam melakukan berbagai pembayaran penerimaan negara, sehingga penerimaan negara dapat berjalan dengan optimal. Oke, selanjutnya yaitu peran SIA dalam optimalisasi penerimaan APBN. Nah, pada saat ini kurang lebih terdapat jumlah instansi pemerintah mencapai 21.000 yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Dari masing-masing instansi pemerintah tersebut akan melaksanakan penganggaran APBN. Dan dari pelaksanaan tersebut, masing-masing instansi akan membuat pelaporan dan bertanggungjawaban yaitu berupa laporan keuangan yang relevan, andal, dan mudah dipahami. Nah, kondisi tersebut didukung dengan adanya aplikasi Sakti dan SPAN. Yang melatar belakangi dibuatnya Sakti dan SPAN tersebut adalah agar pengelolaan keuangan negara sesuai dengan perkembangan teknologi modern. Sebagai bentuk pengelolaan keuangan negara yang modern, pemerintah Indonesia menggunakan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi. Nah, kriteria sistem keuangan yang
terintegrasi itu yang pertama adalah mendokumentasikan setiap transaksi keuangan dan mendukung penyajian laporan keuangan dan manajerial. Kemudian yang kedua, didesain dengan relasi yang baik antara pemilihan software, hardware, sumber daya manusia, prosedur, dan kontrol dan data. Kemudian yang ketiga, operasi terotomasi secara penuh serta bermuara pada database yang terpusat. Oke, next. Nah, kemudian model penerimaan adalah bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi penatausahaan transaksi penerimaan negara yang diterima melalui rekening milik BUN di Bank Indonesia, melalui bank atau pos persepsi, serta melalui potongan surat perintah membayar atau pengesahan pendapatan dan belanja oleh KPPN. Nah, di MPN ini mengalami perkembangan mekanisme dan sistem dari waktu ke waktu, dimulai dari MPN generasi pertama pada tahun 2007, kemudian MPN generasi kedua tahun 2015, hingga MPN generasi ketiga tahun 2019. Nah, perkembangan modul penerimaan negara ini berdampak baik dalam mengoptimalkan penerimaan negara karena modernisasi sistem penerimaan negara dan pengelolaan APBN dilakukan untuk memenuhi 3 tuntutan, yaitu yang pertama, meningkatkan kolektibilitas penerimaan negara, yang kedua, memudahkan penyetor untuk memenuhi kewajibannya, dan yang ketiga, adaptasi dengan perubahan teknologi informasi. Baik, sekian terima kasih dari kelompok 1. Oke, nggak ada yang nanya? Baik, secara substansi intinya cukup bagus, hanya memang kedalaman dan tujuan pembahasan tentu harus dipertajam. Ini sekali lagi untuk latihan kalian kalau nanti membuat karya tulis ya, KTTA, kira-kira seperti apa ya. Yang kedua terkait dengan cara penulisan, di pertemuan sebelumnya juga sudah saya ingatkan, kalian harus mengeksplor fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Word seperti apa. Itu penting, bagaimana pembuatan tabel yang baik, bagaimana penulisan menghindari adanya typo, itu harus kalian buat, termasuk pembuatan daftar pustaka, tabel, kemudian gambar, itu nanti biar lebih bagus lagi. Yang ketiga terkait dengan referensi. Nanti kalau kalian menulis apapun, referensi itu jangan hanya diambil dari peraturan. Tadi ada di buku ya, buku SIA, terkait dengan SIA ya, akuntansi. Mungkin bisa yang lain. Ini yang sebenarnya saya selalu dorong kepada teman-teman ya, itu banyak. Jadi itu yang perlu kalian lengkapi untuk memperdalam kajian. Kalau kalian mau menilai sesuatu, menganalisa terhadap tanpa ada referensi yang kuat, ya itu nanti akan bias hasilnya. Gitu. Oleh karena itu, ketika menulis, kalian nanti bikin KTTA dan sebagainya, kemudian menuangkan dalam bentuk laporan ataupun lainnya, itu nanti akan semakin mendukung, oh iya, saya ngomong ini itu ada dasarnya. Jadi gitu ya. Jadi secara umum ketiga-tiganya, kelima-limanya sebenarnya sih yang saya perhatikan perlu diperdalam dengan seperti itu. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada, kita lanjutkan sesi kita materi terakhir di semester ini terkait dengan sistem dan prosedur terkait dengan modul akuntansi dan pelaporan atau JLP.
Nah, kalau kita berbicara modul ini, sebenarnya ini hanya mengdigitalkan atau mengkomputerisasi, membuat aplikasi untuk mata kuliah akuntansi pemerintah. Nanti kalian siap-siap kalau nanti case soal-soalnya nanti ada semacam pembuatan jurnal dan sejenisnya, kalian buka-buka lagi itu di akuntansi pemerintahnya ya. Saya nggak akan mengulang-ulang lagi di sini, walaupun nanti ada slide yang berbicara terkait dengan jurnalnya seperti apa, penjurnalannya, ya, tetapi saya nggak akan dalam seperti itu. Sana, karena harap kalian sudah sudah mempelajarinya di akuntansi pemerintah. Oke. Baik. Udah kelihatan ya? Seperti biasa kalau dasar hukum, peraturan-peraturan yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan, ya ini kalian bisa baca dari mulai dari mulai pedoman, kemudian peraturan teknisnya, bagian akun standarnya, kemudian ketentuan-ketentuan penjurnalannya dan sebagainya, ya. Oleh karena itu, sedapat mungkin kalian juga mengingat lagi, membaca lagi aturan-aturan yang menjadi dasar di mata kuliah Akpam. Kalau kita berbicara terkait dengan dasar hukum, mengapa sih ada akuntansi, ada pelaporan? Ya, secara prinsip di sebuah organisasi, baik organisasi yang kecil sampai kemudian yang besar seperti negara bahkan internasional, pasti akan ada pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dan di dalam kegiatan itu pasti memerlukan alokasi-alokasi anggaran. Nah, bentuknya seperti apa? Inilah yang harus dibuat standarisasi. Sampai dengan tahun 2003, pelaporan kita itu lebih ke pelaporan yang sifatnya tradisional. Kalau boleh dikatakan dulu itu namanya tata buku, ya. Jadi yang disebut tata buku. Jadi sifatnya kayak debit kreditnya itu kayak model di pembukuan lah. Kalau kalian nanti ketemu di materi-materi, misalnya kalau di pengelola keuangan itu ada bendahara, itu materi pembukuan. Nah, di Undang-Undang 17 di sini di state bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan. Nah, ketika berbicara laporan keuangan ini, kemudian dijelaskan lagi di ayat berikutnya. Nah, yang paling mendasar di tahun 2003-2004 itu kan ketika paket Undang-Undang Keuangan Negara itu di samping nomor 1, nomor 17, nomor 1, dan juga nomor 15 yang berbicara pertanggungjawaban laporan keuangan. Di sana ada BPK yang berperan untuk memastikan laporan keuangan kita ini memang akuntabel, memang wajar dalam penyajiannya. Kalau kita bicara dalam penyajiannya, ya. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. BLU, BUMN, ada di situ. Karena terkait dengan penerimaan negara yang berasal dari lembaga-lembaga tersebut. Kalian masih ingat di materi PPKN dulu, SAPP, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat itu terdiri dari apa saja? Ada SAI, ada SABUN. Kan? Ada sistem akuntansi instansi, ada sistem akuntansi bendahara umum negara. Kalau sistem akuntansi instansi, Anda masih ingat apa saja? Dulu ada LRA, neraca, dan LAK. Kemudian, LRA, neraca, LAK, LO, kemudian LPE, CALK. Gitu kan, ya. Kalau di Sabun,
nanti ada tambah LP SAL, ya, di situ disabun tambahnya itu. Nah, ini yang akan disusun dengan sistem yang dibangun. Mengingat kembali di materi PPKN dan juga AKPEM, basis akuntansi kita akrual, ya, kita sudah full akrual. Tetapi untuk yang sifatnya LRA, ini masih menggunakan basis kas. Kemudian sistem pembukuannya sifatnya berpasangan, ya. Tetapi dalam konteks akuntansi atas anggaran dilakukan secara single entry. Kemudian desentralisasi pelaksanaan anggaran. Nah, ini unit-unit yang menyusun laporan keuangan juga didelegasikan ke pengguna anggaran. Ya. Pengguna anggaran. Kemudian dikenal adanya bagan akun standar atau COA sekarang ya. Adanya kodifikasi terkait dengan elemen-elemen transaksi dan terkait dengan akuntansi dan laporannya untuk memudahkan. Karena kalau kita berbicara sistem, biasanya kita akan berbicara banyaknya item, banyaknya transaksi yang harus diklasifikasikan, yang harus disusun berdasarkan kategori-kategori yang ditetapkan. Kemudian adanya standar akuntansi pemerintah. Ini karakteristik SAPP. Nah, ini tadi kalau kita bicara SAI dan Sabun, ya. Ini slide ini juga pernah disampaikan di materi PPKN. Ya. SAI ada di Kementerian Negara atau lembaga. Di situ terkait dengan hal-hal yang terkait dengan transaksi dengan BUMN. Kemudian terkait dengan anggaran ketika menyusun RKAKL, transaksi realisasi, transaksi akrual, transaksi BLU, dan juga transaksi lainnya. Nah, transaksi BUMN kita kenal juga dengan adanya sistem informasi manajemen aset ya. Jadi terkait dengan BUMN ada subsistem tersendiri yang nanti akan dikonsolidasikan dengan keuangannya. Makanya kalau kita bicara SAI nanti ada SAK, dan ada SIMAK BUMN. Nah, ini sudah kalian pelajari di materi PPKN. Di sisi yang lain, di BUN juga sama, ada transaksi-transaksi yang nanti tidak hanya akan dilengkapi juga dengan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BUN. Ya, sebagai tanggung jawab dari apa yang menjadi tugas dari BUN. Nah, ini semuanya nanti akan diproses, disusun laporan keuangannya ya, melalui proses-proses yang ada di modul JLP. Oke. Ini untuk merefresh apa yang sudah kalian dapatkan di materi di PPKN. Dalam konteks integrasi dari aplikasi atau sistem, ya, sebelumnya ada yang namanya SIMAK BUMN, ada yang namanya sistem akuntansi Satkor SAI, ada yang kita sebut dengan akuntansi persediaan. Ini semuanya untuk di level KL akan dijadikan satu, diintegrasikan dalam Sakti, ya. Sakti. Nah, kalau dalam konteks penyusunan laporannya di BUN-nya, ya, melalui SPAN di BUN-nya dan Sakti itu nanti tentu menjadi satu kesatuan yang menghasilkan laporan keuangan di level BUN dan juga di level KL. Ini di BUN-nya di sini nanti integrasinya. Jadi itu. Oke. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan? Kemarin sudah kita
kita pelajari atau kita baca skema seperti apa sih alur proses antar modul. Ketika kita bicara modul GL, General Ledger, pasti itu nanti akan mengeksekusi lanjutan dari proses-proses yang sudah dilakukan di modul-modul sebelumnya. Eksekusinya, ya kalau kalian di materi akpem, ya harus membuat jurnal, kan? Seperti apa rule-nya? Ya tentu harus ada jurnal. Di jurnal kalian harus paham mana proses debit kreditnya, dan itu sudah kalian pelajari di akpem. Nah, sebenarnya yang paling mendasar juga adalah bagaimana kita harus bisa menyajikan dokumen sumber yang valid. Itu yang sudah kita pelajari di modul komitmen, ya enggak, di modul-modul sebelumnya. Nah, ini kan lanjutin aja. Dari mulai dokumen sumber transaksi yang diinput di modul-modul sebelumnya, ada saldo awal, ada transaksi anggaran, kemudian ada transaksi yang berjalan, transaksi akrual, dan yang lainnya. Ini semuanya menjadi proses input di situ. Dan setelah diinput, kemudian ada proses di general ledger-nya, ada proses akuntansi. Analisis transaksi, jurnal, penjurnalan, dan posting. Nah, ini proses dalam modul general ledger. Dan outputnya adalah laporan keuangan, baik di KL, nanti di BUN-nya nanti ada laporan keuangan di BUN juga. Nah, jadi kalau kita berbicara terkait dengan general ledger ini, pada dasarnya adalah kelanjutan dari modul-modul yang ada. Ya, modul-modul yang ada. Sudah nggak ada lagi yang sifatnya entry dokumen sumber, itu semuanya sudah dilakukan di modul-modul sebelumnya. Kalau dalam konteks proses, ya sebenarnya ini proses mesin lah, intinya gitu ya. Namun ada beberapa nanti penyesuaian yang dilakukan, misalnya ketika posting, ketika mengaturkan rule-nya seperti apa, itu nanti ada. Nah, ini sudah kalian pelajari di akuntansi pemerintahan. Ya, dari mulai prosesnya, jurnal, buku besar, penyesuaian, neraca percobaan, sampai ke laporan keuangan. Laporannya LRA, LULPE, ini sudah kalian pelajari di akpem ya. Dan dokumen sumber, apa saja? Nah, ini mengulang lagi dari yang modul-modul sebelumnya. Saldo awal atau migrasi dari aplikasi existing, kalau ada migrasi, dokumen anggaran, dari KKL, DIPA, kemudian POK, dokumen transaksi dalam berjalan, semua transaksi yang ada, dokumen-dokumen pengesahan, apakah SP2D, dokumen transaksi akrual, dokumen transaksi lainnya, ini adalah dokumen sumber yang digunakan. Ruang lingkupnya apa? Karena kita bicara dari sisi pelaporannya, proses untuk menyusun laporan, ya ruang lingkupnya diantaranya, kalau memang dia masih baru ya ada migrasi, kemudian jurnal transaksi, penjurnalan ya, jurnal manual dan penyusunan khusus kalau memang ada, validasi dan posting jurnal, monitoring jurnal, tutup buku dan monitoring tutup transaksi, pencetakan laporan keuangan dan transaksi resiprokal. Nah, outputnya laporan-laporan yang ada buku besar, neraca percobaan, LO, neraca, LRA, LRA belanja, LRA pengawalan belanja, LRP neraca dan hibah, dan seterusnya. Ini ruang lingkup dan output yang ada di dalam modul JLP. Ya. Siapa saja usernya? Ada operator. Operator sini ada dua, ada operator statker dan operator konsolidator. Operator konsolidator itu di level bisa di level Kanwil, bisa di level nanti ada konsolidator tingkat Kanwil di level eselon 1 dan juga di level tingkat KL. Nah, kunci yang sangat mendasar itu sebenarnya di operator satker. Kalau kalian nanti penempatan bekerja di satker manapun ketika menyusun menggunakan aplikasi sakti, nanti kalian harus pastikan apa yang kalian input itu benar. Kalau enggak nanti kalian kerja 2 kali itu kan. Kemarin saya dapat kontak dari teman-teman di salah satu user di salah satu kementerian, wah selisih lagi. Coba dicek lagi apa masalah selisihnya di item yang mana selisih.
Karena kalau ada selisih itu pakemnya harusnya bisa ditebak kok. Ini selisihnya di sini loh. Itu nanti bisa kita trace, oh ternyata selisih ini permasalahannya di input data yang mana. Atau di proses misalnya rule yang kita gunakan yang seperti apa. Nanti begitu sudah masuk misalnya kalau ada kanwil pajak misalnya, kanwil pajak menjadi operator konsolidator untuk KPP yang ada di bawahnya. Ya. KPP yang ada di bawahnya. Konsolidator tingkat eselon 1 untuk mengkoordinir kanwil-kanwil yang ada di bawah eselon 1 tersebut. Kanwil pajak ada di bawah Dirjen Pajak. Ya. Ada di bawah Dirjen Pajak. Maka mereka menjadi konsolidator level eselon 1. Kemudian di level KL, teman-teman di biro keuangan, biro Cankeu, perencanaan keuangan itu menjadi biro, kemudian di bagian akuntansi dan pelaporan. Di biro Cankeu ada bagian akuntansi dan pelaporan. Nah, mereka menjadi konsolidator di level kementerian lembaga. Di operator ada dua, ada operator satuan kerja, ada operator konsolidator. Fitur aplikasi apa saja yang terkait dengan menu accrual basis. Kemudian pembentukan jurnal secara transaksional, yaitu jurnal di mana jurnal ini ada di sebagian besar di modul-modul ini. Dan ini sudah ada dalam sistem yang ada di dalam modul ini. Kemudian terkait dengan tracing jurnal, penelusuran transaksi ke histori datanya. Jadi yang tadi saya sampaikan, teman-teman kadang-kadang ada selisih mana? Biasanya ada pakemnya kok. Untuk men-trace akan lebih mudah. Kemudian tutup buku. Bentar. Tutup buku, terkait dengan tutup buku ini, kalau nanti terjadi apa-apa bisa kita koreksi, ya. Bisa kita koreksi ketika masih dalam periode yang terbuka, open. Kemudian konsolidasi topologi online, di mana ketika dengan sistem yang terintegrasi sudah tidak diperlukan lagi kirim data, kirim email, ADK, semuanya sudah otomatis. Kemudian laporan fund available terkait dengan sisa dana seperti apa, dan periode 13-14 yang kemarin sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Apa itu buku besar kas dan buku besar akrual? Nah, buku besar kas untuk mencatat transaksi realisasi anggaran, seperti estimasi pendapatan yang dialokasikan, allotment belanja, realisasi pendapatan LRA, realisasi belanja, pengembalian belanja pendapatan LRA, dan pengembalian belanja. Kemudian dia menggunakan jurnal standar, dan ini basisnya cash toward accrual, kemudian menghasilkan LRA. Sementara kalau buku besar akrual mencatat transaksi akrual seperti realisasi pendapatan di laporan operasional, kemudian realisasi beban, kas di bendara pengeluaran atau OP, kas di bendara penerimaan, penyusutan dan amortisasi, penyesuaian lainnya, dan reklasifikasi aset. Ini juga harusnya kalian sudah bisa pahami dari Akpom. Menggunakan menggunakan pendekatan akrual di siklus akuntansinya. Laporannya apa? Ada LO, ada LPE, dan juga neraca. Ini untuk yang akrual.
Nah ini kita sudah pelajari sebelumnya bahwa modul JLP ini pasti akan mengeksekusi lanjutan dari modul-modul yang ada, modul-modul sebelumnya. Ya, jadi ini ya, pasti seperti itu. Dari modul komitmen ke jurnal komitmen, kemudian modul anggaran, nanti update ke FA-nya, available-nya, jurnal anggaran, kemudian aset tetap dan persediaan, piutang, dan bendara dan pembayaran. Ini sifatnya akan melanjutkan apa yang ada di situ. Proses penyusunan laporan keuangan di Sakti ya gimana? Migrasi saldo awal untuk pertama kali ketika menggunakan aplikasi Sakti. Nah, ketika kalian masuk kerja nanti sudah nggak ada lagi migrasi saldo awal. Ya. Kemudian jurnal buku besar, ada jurnal komitmen, tadi jurnal pembayaran, jurnal bendara, persediaan, aset tetap, piutang, jurnal terkait dengan interkoneksi perpajakan, jurnal manual dan penyesuaian. Validasi dan posting, di mana di sana nanti akan untuk menghasilkan raca saldo dan juga terkait dengan tutup periode, baru kemudian diproses laporan. Ada laporan pembukuan yang berbasis aktual yang tadi LP, LO dan seterusnya, dan juga ada yang berbasis kas. Kemudian ada tahap rekonsiliasi dan kemudian laporan terkonsolidasi dari semua unit akuntansi yang ada di Kementerian Lembaga. Bagaimana detailnya di sini? Tadi kita bisa bicarakan, ya. Di migrasi data saldo awal di sini, kalau kita baru menggunakan aplikasi Sakti, gitu ya, akan dilakukan migrasi. Terkait dengan modul ini juga di buku besar yang aktual maupun kas, tadi di bagian sudah kita bicarakan. Kalau yang akrual pasti menggunakan basis akrual. Jurnal dilakukan pada setiap titik pengakuan akrual. Ini untuk mendukung pelaporan basis akrual yaitu neraca, LOLPE, dan menggunakan pendekatan do to atau do from. Ya, ditagihkan kepada atau terima dari entitas lain. Sementara kalau cash untuk membukukan transaksi yang berbasis kas, ya. Jadi bukan transaksi kas tapi berbasis kas. Karena kan di akrual juga ada ya transaksi kas tapi akrual sebenarnya gitu kan. Nah, jurnal dilakukan pada saat terjadi kas masuk atau keluar dari BUN. Misalnya pembayaran LS misalnya. Nah, pembayaran LS itu ada uang keluar dan uang masuk dari BUN. Untuk mendukung pelaporan berbasis kas LRA menggunakan pendekatan do to dan do from juga ditagihkan kepada atau terima dari entitas lain, terutama terkait dengan pembayaran dan penerimaan BUN. Nah, selain itu, Sakti juga menerapkan ledger single entry yang mencatat transaksi jurnal anggaran, estimasi dan allotment, jurnal komitmen, jurnal subledger bendahara, ya. Ini juga digunakan di aplikasi Sakti. Jurnal anggaran kemarin sudah kita bicarakan di modul anggaran, itu ada operatornya, ada validator dan prover. Di situ nanti akan ada spot jurnal yang merupakan interkoneksi dengan SPAN, karena kan di Sakti ya walaupun datanya nanti terintegrasi, tetap harus ada interkoneksi dengan SPAN karena memang ada perbedaan bahasa yang digunakan dalam sistem bahasa programmingnya juga ada perbedaan, semacam layernya beda, maka ada interkoneksi dari SPAN. Terkait dengan data anggaran, pagu dan estimasi pendapatan, sifatnya single entry dan tidak perlu melakukan proses posting ketika anggaran sudah dikonfirmasi langsung masuk ke laporan. Jadi kalau nanti di transaksi lain itu ada posting, maka jurnal anggaran enggak. Begitu sudah masuk, ya sudah. Otomatis nanti akan memperbarui saldo dan laporannya. Di modul bendahara, kalian masih ingat di modul bendahara, ya transaksi bendahara itu ada yang sifatnya akrual, ada sifatnya cash, ya. Nah, di sini ada operator. Kemarin ketika kita bicara bendahara itu adanya kan operator ya, ada provernya. Karena memang itu bendahara itu sendiri.
Spot jurnalnya terkait dengan penyimpanan transaksi-transaksi. Kelompok transaksi di modul bendahara ada beberapa terkait dengan uang masuk. Ada catat uang masuk yang berisi penerimaan, bendahara pengeluaran ataupun bendahara penerimaan, baik PNBP yang umum maupun yang fungsional. Bagaimana penjurnalannya? Kas lainnya di bendahara pada utang kepada pihak ketiga lainnya. Ini basisnya adalah akrual. Ya. Catat dana titipan, pencatatan uang keluar LS bendahara. Kalau misalnya ada perjalanan dinas, pegawainya sudah berangkat, uangnya belum ada, dimintakan LS. LS-nya kemana? LS-nya melalui bendahara, dititipin oleh bendahara. Itu yang namanya dana titipan. Ya, itu yang namanya dana titipan. Bagaimana jurnalnya? Utang kepada pihak ketiga lainnya pada kas lainnya di bendahara pengeluaran. Ini juga basisnya akrual. Pengembalian belanja. Pengembalian belanja itu misalnya transaksi ada orang yang sifatnya kita kelebihan membayar orang. Misalnya kemarin kita bicara TGR, ya kita bicara TGR, ada pegawai yang kelebihan dibayar tunjangan anaknya. Maka di situ nanti ketika mengembalikan, di sini ada pengembalian belanja. Kalau dia ada di tahun berjalan, di tahun yang sama. Karena ke tahun yang berikutnya, maka ada penerimaan PNBP, lain lagi ceritanya. Nah, bagaimana jurnalnya? Yang berbasis akrual adalah ditagihkan ke entitas lain pada beban keperluan perkantoran, dan basis kasnya ditagihkan ke entitas lain belanja keperluan perkantoran. Kalau dalam bahasa Siakom kan kalian pasti sangat hafal sudah. Kalau akrual menggunakan beban, kalau ini menggunakan pengeluaran atau belanja. Pungutan pajak, bendahara memungut pajak. Kalau kita belanja, ada pajak-pajak yang dipungut, ada PPN, PPH. Nah, ini untuk mencatat data pungutan pajak, jurnalnya, kas lainnya di bendahara pengeluaran pada utang potongan bendahara yang belum disetor. Ya, karena dia motong, tapi belum disetor. Ini basisnya akrual juga. Setoran pungutan pajak, pajak yang sudah terima tadi, dipungut tadi kemudian disetor, maka fungsinya untuk mencatat setoran pajak yang dipungut bendahara pengeluaran. Jurnal gimana? Yang tadi, utang potongan pada kas lainnya yang di bendahara pengeluaran. Balik aja di situ kan. Setoran UP atau TUP. Setoran kalau ada UP itu kelebihan, mau mengembalikan UP. Maka jurnalnya uang muka dari KPPN pada kas di bendahara pengeluaran karena mau mengembalikan ke KPPN. Nah, kemudian transaksi terkait dengan upload data penerimaan atau setoran PNBP. Kalau ada penerimaan PNBP yang dari Simponi yang kemarin kita bicarakan di manajemen kas atau di modul penerimaan, ya, diterima dari entitas lainnya pada pendapatan atau beban, ya. Ini kalau kita menerima dan menyetor. Kemudian basis kasnya adalah diterima dari entitas lainnya pendapatan atau belanja. Ini jurnal di modul bendahara. Kemudian modul komitmen. Modul komitmen ada operator, ada approver, yaitu PPK. Di situ ada transaksi-transaksi komitmen, ada kontrak-kontrak, ya, kontrak yang dibayarnya bertahap, yang belum dibayar, ya, itu transaksi komitmen. Spot jurnalnya, operator akan menyimpan datanya dan itu nanti akan dilakukan penjurnalan di buku besar akrual. Ya, kalau di sini akrual. Bagaimana jurnalnya? Ini juga sudah pernah kita bicarakan di masing-masing modul sebenarnya ya. Ketika ada serah terima barang, penjurnalannya adalah aset
belum register atau beban ekstra untuk jenis penerimaan. Kalau memang dia persediaan yang satu, sementara yang ada mungkin di ekstra atau ekstra komtabel nanti di 595 kodenya. Di sisi kreditnya utang belum terima tagihan. Ya, ini menjadi utang kita, dicatat sebagai utang. Akunnya 218111. Itu kalau barang. Kalau serah terima jasa, maka jurnalnya beban pada utang yang belum terima tagihan juga. Bedanya di situ beban. Ya, kalau di barang, aset atau barang yang ekstra kontabel. Kalau bangunan gedung, bagaimana? Ya, belanja dibayar di muka pada utang yang belum diterima tagihannya. Kalau bagian anggaran terkait dengan hibah yang berbentuk barang, aset belum register atau beban ekstra pada hibah langsung yang belum disahkan. Nah, kemarin kita bicara hibah ya, utang dan hibah dari bank yang belum disahkan. Kalau jasa, beban pada hibah langsung yang belum disahkan. Ini untuk penjurnalan di modul komitmen. Di modul pembayaran, user levelnya operator, validator, dan approver. Ya. Spot jurnalnya di situ nanti ada proses simpan dan juga proses validasi. Penjurnalannya ada yang berbasis accrual, ada berbasis kas. Kalau jurnal terkait dengan SPP dan SP2D di accrual juga, kalau jurnal SP2D saja, yaitu adanya di buku besar kas. Bagaimana jurnal modul pembayaran? Ketika PPK sudah meng-approve SPBY, persetujuan perintah bayar, ya, persetujuan perintah bayar, kalau bisnis prosesnya kan ada tagihan itu datang ke PPK, PPK menyatakan oke tagihannya, maka PPK menerbitkan SPBY. Ketika SPBY sudah di-approve oleh PPK, maka di sini udah oke. Akan dilakukan proses penjurnalan dan basisnya accrual karena memang belum dikeluarkan uangnya, baru persetujuan saja, beban pada utang yang belum diterima tagihannya. Ketika PPK menyetujui diterbitkannya SPP, maka atau resume taguhan yang kemarin kita bicarakan ya dari proses bagaimana pembayaran di modul pembayaran, maka jurnalnya resume tagihan diawali komitmen atau bendara di sini. Kalau misalnya kan ada kayak SPPLS maupun UP gitu ya, SPPLS atau UP. Nah, kalau yang pertama itu yang sifatnya ada kontrak dulu. Ya, ada kontrak dulu. Artinya ada kontrak dulu, ada SPK atau ada kontrak perikatan dengan PPK. Nah, itu nanti jurnalnya adalah beban pada belanja yang masih harus dibayar dan utang yang belum diterima tagihannya pada beban. Tapi kalau tidak diawali komitmen, langsung bayar, ada tagihan, datang, Pak ada tagihan nih, tolong bisa dibayar nggak? Oke, bisa. Nah, di situ tanpa ada komitmen, ada kwitansi saja, maka ini beban pada belanja yang masih harus dibayar. Itu aja. Nah, kenapa di atas ada utang? Ya karena ketika kita ada komitmen, berarti kan kita ada pencatatan atas jurnal yang terkait dengan utang. Bahwa ketika saya udah komitmen, oke, di kontrak ini saya akan bayar 100 juta. SPK ini saya bayar 100 juta. Nah, ketika tanda tangan SPK, maka di situ ada komitmen. Belum dibayar, uang belum keluar. Tetapi harus dicatat sebagai utang karena negara harus sudah mencatat, oh ini ada tagihan nih, tapi belum selesai, kan itu. Ya, tagihan nih tapi belum selesai pekerjaannya. Gitu. Oke.
Setelah proses SPP, SPM, SP2D terbit. Untuk mencatat SP2D berbasis akrualnya di sini belanja yang masih harus dibayar ditagihkan ke entitas lain, di basis kasnya belanja pada ditagihkan ke entitas lain. Kemudian modul persediaan, ada operator, ada approver. Ya. Nah, spotnya apa? Karena ini sudah dibayar, tinggal dimasukin ke gudang, maka approver-nya akan menyetujui, oke, ini akan disetujui, barangnya masuk ke gudang. Jadi persediaan. Nah, adanya jurnalnya diakrol saja. Kalau persediaan masuk, mencatat penambahan persediaan, jurnalnya persediaan pada persediaan yang belum register. Kalau keluar, mencatat pengurangan persediaan, beban persediaan pada persediaan. Nah, ini untuk mencatat kalau terkait dengan penjurnalnya di persediaan. Ya. Jurnal modul aset. Aset kemarin ada operator, validator, dan approver. Jurnalnya di approver untuk menyetujui. Karena ini kan juga lanjutan dari ketika kita modul pembayaran. Ya, modul komitmen, modul pembayaran, sudah dibayar semuanya, dapat gedung, dapat mobil, dapat motor. Nah, ini tinggal persetujuan dari approver, kalau dinyatakan oke, aset ini sudah diterima, sudah siap digunakan. Nah, ini. Adanya di buku besar akrual. Bagaimana penjurnalannya? Kalau terjadi perolehan BMN ataupun KDP, fungsinya untuk mencatat perolehan BMN baru yang berasal dari saldo awal, pembelian, transfer masuk, hibah masuk, penyelesaian pembangunan, reklasifikasi masuk, dan perolehan lainnya, maka jurnalnya adalah aset tetap, aset lainnya, KDP pada aset tetap belum diregister, transfer masuk, koreksi aset non-revaluasi, atau perolehan lainnya dari aset tetap. Nah, intinya aset tetap yang belum register lah di situ. Kalau terjadi perubahan, perubahan nilai atau kondisi atau kuantitas BMN yang telah dicatat sebelumnya. Bagaimana jurnalnya? Aset tetap atau aset lainnya pada koreksi aset tetap non-revaluasi. Kemudian koreksi aset tetap non-revaluasi pada aset tetap. Kalau perubahannya minus ataupun berkurang ataupun bertambah. Kalau penghapusan gimana? Mencatat penghapusan pengeluaran BMN dari pelaporan, koreksi atas koreksi aset tetap non revaluasi pada aset tetap atau aset lainnya atau KDP. Ini penjurnalan untuk aset. Piutang, user levelnya operator kemarin kita bicarakan. Spotnya adalah untuk penyimpanan saja. Operator menyimpan, kenapa? Apa yang disimpan? Ya kemudian kita bicarakan. Ya karena ini semuanya sudah masuk semuanya, statementnya sudah ada, ya tinggal simpan saja di situ. Penjurnalannya ada di buku besar akrual. Bagaimana jurnal piutang? Untuk mencatat piutang baru, jurnalnya adalah piutang PNBP pada pendapatan PNBP. Ini tahun berjalan ya. Untuk pencatatan piutang saldo awal, mencatat piutang tahun anggaran yang lalu. Piutang PNBP pada koreksi lainnya, atau kalau kebalikannya berarti kan koreksi lainnya pada piutang PNBP. Kalau ada settlement dari melalui SSB, SSBS, SSBP, non SBS, ya, ataupun potongan SPM, jurnalnya pendapatan PNBP pada piutang PNBP. Penghapusan piutang gimana? Penyisian piutang BNPP pada piutang PNBP. Kalau penyisian, beban penyisian piutang PNBP pada penyisian piutang PNBP atau sebaliknya. Ini di modul piutang. Nah, di modul JLP seperti apa? User levelnya operator, spotnya adalah simpan jurnal. Transaksi yang ada sudah dilakukan di proses penjurnalan, di jurnal umum dan juga jurnal penyesuaian. Kemudian di buku besarnya seperti apa? Nah, ini ada berbasis akrual, berbasis kas khusus untuk Satker BLU. Ya. Ilustrasinya, saya pikir ini sudah kemarin kita pelajari ya, termasuk di Akpom juga kalian sudah
mempelajari ini. Ilustrasinya. Kalau misalnya beli barang dengan komitmen, atau ya beli barang dengan komitmen, maka ada BAST. BAST itu nanti akan dicatat di jurnalnya persediaan atau aset yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Begitu masuk ke bagian teman-teman di bagian persediaan atau bagian aset di kantor kita, mendetailkan persediaan atau asetnya. Oh, ini tipenya apa? Nah, baru masuk ke persediaan pada persediaan aset atau aset yang belum diregister, karena sudah didetailkan. Misalnya detailkan itu kalau mobil tipenya seperti apa, kemudian cc-nya berapa, itu semuanya sudah detail. Kalau persediaan misalnya toner ada berapa banyak, nah, itu di pendetailan, maka penjurnalannya seperti itu. Kemudian ketika menerbitkan SPP, di jurnalnya nanti ada beban SPP apa di situ ya, belanja apa, pada belanja apa yang masih harus dibayar, dan utang yang belum diterima tagihannya pada beban. Ketika SP2 diterbit, belanja yang tadi itu, belanja aset atau persediaan yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lainnya. Nah, ini ilustrasi penjurnalan dalam satu siklus dalam proses pembayaran untuk yang akrual. Di kasnya belanja ditagihkan ke entitas lainnya. Nah, ini semuanya kan sudah dibuat dalam bahasa aplikasi, di modul-modul aplikasi untuk mempermudah kita dalam proses penyusunan laporan. Tahapan berikutnya validasi dan posting. Mau bikin neraca, cobaan itu ya. Operator modul akuntansi dan pelaporan melakukan validasi atas pencatatan jurnal melalui menu validasi jurnal. Validasi jurnal itu begitu diklik nanti akan ketahuan nih kalau ada selisih. Wah, ini di mana-mana sih? Oh, ini ada yang masalah, Masalah akan muncul ketika kita klik validasi. Nah, kalian nanti bisa lihat di Pandu Sakti ya, video-video Pandu Sakti terkait dengan itu, atau cari di channelnya SCTP. Yang diklik validasi akan muncul transaksi-transaksi mana yang bermasalah. Nah, nanti akan muncul treatmentnya mau seperti apa. Nah, maka harus ada perbaikan. Kemudian setelah memvalidasi, operator melakukan proses posting. Ya, posting. Untuk posting ini kan untuk mengenerate data-data yang tadi tersebar di beberapa tabel. Ini posting jurnal, dan nanti menghasilkan neraca saldo untuk dasar pencetakan laporan keuangan. Di siklus tadi kita kenal ada juga tutup buku, periode tutup buku. Fungsi tutup buku itu apa? Membatasi agar modul tidak bisa menambah transaksi atau jurnal baru untuk periode yang sudah ditutup. Ya. Mengirimkan nilai saldo akhir, neraca percobaan periode yang ditutup, ke neraca percobaan periode berikutnya sebagai saldo awal. Kan itu. Jadi itu. Kemudian, bagaimana syarat tutup buku? Harus sudah diposting. Dan sudah berstatus ditutup. Jenis tutup buku apa? Tutup buku sementara dan tutup buku permanen. Semesteran. Kalau sementara di bulanan, kalau permanen di semesteran. Karena kita punya periode pelaporan semesteran dan tahunan. Ya. Proses pembentukan laporan gimana? Nah, ini juga sudah kalian pelajari di akuntansi pemerintah. Transaksi di jurnal, kemudian dilakukan di proses penyusunan di buku besar, baik akrual maupun kas. Kemudian diposting. Postingnya nanti menghasilkan neraca percobaan transaksi saldo, baik yang akrual maupun kas. Kemudian proses reportingnya menjadi LPO, LO, LPE, neraca, LRA, LRP, LRB. Kalau di
basis kasnya. Ya. Pelaporannya, laporan rekonsiliasi neraca dengan subledger, membandingkan saldo subledger di neraca dengan saldo subledger di modul masing-masing. Subledgernya apa saja? Aset tetap, persediaan, bendahara, piutang. Ya. Kemudian laporan ketersediaan dana atau fund available, ya, menyajikan posisi sisa pagu, ya, sisa pagu di pak berapa. Kemudian laporan transaksi falas, menjanjikan jurnal terkait dengan hasil penggunaan currency valuta asing. Ya. Jadi itu. Ini jenis-jenis terkait dengan laporan lainnya dari modul JLP ini. Rekonsiliasi. Nah, sekarang ini sudah digunakan proses rekonsiliasi secara elektronik, sehingga sudah tidak perlu lagi rekonsiliasinya di level bawah, tidak perlu lagi level rekonsiliasi di level kanwil, itu nggak perlu, karena langsung nanti ke level rekonsiliasi level eselon 1. Nah, proses rekonsiliasi dengan e-rekon ini bisa lebih mudah karena tidak perlu lagi ke KPPN. Kalau dulu kan teman-teman rekonsiliasi ke KPPN, ke tingkat kamil JPBN, dan seterusnya. Sekarang sudah bisa langsung ke level eselon 1 masing-masing, dan juga tinggal menyampaikan laporan saja ke KPPN dari hasil rekonsiliasi yang sudah dilakukan di tingkat wilayah eselon 1 maupun di level kementerian lembaganya. Jadi kalau dulu pakai rekonsiliasi itu di KPPN, sekarang sudah nggak perlu lagi ke KPPN. Dengan adanya e-rekon, diharapkan akan mempermudah. Ya. Jadi itu. Dulu rekonsiliasi itu masih menggunakan proses penyampaian ADK, dan tadi saya sampaikan melalui KPPN dengan adanya elektronik, secara elektronik, maka hal itu sudah nggak melalui KPPN lagi. Langsung ke uap PAW dan eselon 1, dan juga langsung ke perbendaharaan. Ya. Jadi itu. Ini yang terkait dengan e-rekon. Nah, awalnya seperti ini, masing-masing level dari UAK KPB ke UAK PBB wilayah. Nah, sekarang sudah bisa langsung rekon ke semuanya, ya ke semua level, dan nanti tinggal pelaporan saja yang ke KPPN maupun ke KPKNL. Jadi langsung ke wilayah, ke eselon 1, ke UAPA-nya. Ya. Jadi ini. Jadi rekonnya sudah level wilayah, nggak usah rekon ke tingkat KPKNL maupun KPPN. Ini hal yang ada yang diuntungkan dengan adanya e-rekon. Bagaimana proses bisnisnya? Satker melakukan rekonsiliasi data SAI dengan data siap secara mandiri. Data Satker akan di-push ke aplikasi Sakti, ke database e-rekon secara terpusat. Langsung ke pusat. Proses rekonsiliasi akan berjalan secara otomatis, tapi harus dimonitor bagaimana hasil rekonsiliasinya. Kalau ada yang tidak sama, maka melakukan proses perbaikan. Ya. Dan proses perbaikannya kemana? Nah, proses perbaikannya nanti ya tentu di level Satker masing-masing.
Nah, kemudian kalau sudah oke, menyampaikan lagi KPPN, kemudian di-approve di sana, terbitlah bar tanda tangan elektronik. Nah, kalau ada kesalahan-kesalahan, bisa melakukan perbaikan dengan mengupload ulang data ke e-recon. Dan nanti akan di-approve lagi oleh KPPN. Jadi semua datanya sudah terpusat, terintegrasi. Ini prosesnya. Jadi akan semakin lebih mudah, data langsung bisa diterima di data database yang sifatnya sudah terpusat. Ini mekanisme push datanya. Jadi prinsipnya kalau kalian bayangkan kalian mau konsolidasi data dari kelas kalian ke angkatan, kirim data seperti apa? Kira-kira klik kirim data dan itu harus sudah tersusun dengan baik, artinya sudah tidak ada kesalahan-kesalahan. Kalau nanti ada kesalahan, ya pasti akan dikembalikan, ada hasilnya seperti apa, diperbaiki lagi. Nah, ketika proses rekonsiliasi ini dibuka, kalau ternyata nanti ada approval dari KPPN belum ada, maka bisa dilakukan analisa oleh KPA. Tapi secara praktek nih jarang banget nih ya KPA menganalisa apa ini isinya, karena mereka juga banyak nggak ngerti KPA itu. Kan taunya tanda tangan. Nah, kalau sudah analisa dan kemudian sudah terbit bar tanda tangan digitalnya itu, maka dari persetujuan dari KPPN, maka nanti akan bisa dilanjutkan ke proses rekonsiliasi berikutnya. Apa yang perlu diperhatikan agar data sakti ini bisa di-push ke e-recon. Push data hanya bisa dilakukan kalau periode rekonsiliasinya telah dibuka. Satker sudah melakukan tutup periode GLP sampai dengan periode rekonsiliasi. Status rekonsiliasi pada aplikasi e-recon belum sampai pada status tanda tangan kasih vera atau bar siap download. Apabila ada perbaikan atau perubahan data setelah status tanda tangan kasih vera, verifikasi akuntansi vera ya, itu di KPPN, atau bar siap download, Satker harus melakukan permintaan reset bar agar data di-push ulang. Nah, ini ke KPPN nih. KPPN. Bagaimana prosedur pelaporan? Pelaporan dimulai dari ada pelaporan di level unit akuntansi kuasa guna anggaran, unit akuntansi terkait dengan UAPA wilayah, unit akuntansi untuk eselon 1, dan juga unit akuntansi di pengguna anggaran. Nah, ini dengan proses e-recon, ya, proses-proses ini sudah bisa dilakukan secara otomatis. Nggak perlu lagi entry data, upload data, dan sebagainya. Nah, ini proses-proses untuk penyusunan LKPP. Dari apa yang sudah disusun di LKKL, kemudian disusunlah LKPP. Kalau LKPP sudah relatif lebih mudah karena integrasinya sudah di aplikasi SPAN. Ya. Ini tentu akan lebih mudah karena secara otomatis dalam penyusunan laporan keuangan, ya paling nanti tinggal memerlukan adanya proses validasi saja. Ya. Nah, ini proses penyusunan LKPP ya, dari LKKL, dari LKBUN, integrasi ke LKPP di SPAN, dikonsolidasi ke KL dan punya, ini udah basic system. Kemudian di outputnya adalah berupa kertas kerja LKPP ya, dan laporan-laporan keuangan yang tadi sudah kita bicara. Ini pelaporan. Nah, apa risiko dan
pengendalian ya sama dengan yang lainnya terkait dengan akurasi dan validitas data. Nah, ini peran operator penting, validator penting, approver penting. Jangan sampai data yang masuk sudah melewati tiga meja ibaratnya gitu ya. Udah 3 pelaku di situ, ternyata masih ada aja yang salah. Nah, ini harus dihindari. Ini biasanya terjadi kalau saling memberikan kepercayaan, terlalu percaya semuanya. Berikutnya, kehilangan dan kerusakan data. Ini sudah bisa diantisipasi harusnya dengan adanya sistem teknologi informasi yang memadai. Baik, di sini ada link ya untuk video JLP. Baik, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Terkait dengan periode rekonsiliasi itu waktunya kapan, Pak? Rekonsiliasi yang bulanan itu dilakukan sampai dengan tanggal 10. Tiap bulan nanti akan ada periode rekonsiliasi. Ya. Semesteran ya otomatis nanti di periode semesteran di bulan 7 nanti ada periode untuk rekonsiliasi yang sifatnya semesteran. Tapi yang bulanan tetap ada sampai dengan tanggal 10 itu akan batas waktu untuk rekonsiliasi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Ya. Nggak ada? Saya belum ngisi itu lagi. Bentar, saya ngisi itu. Untuk minggu depan, siap-siap kuis ya. Dan presentasi yang 2 lagi, dan kuis minggu depan. Kalau bisa harinya juga Kamis atau Jumat. Ada yang mau tanyakan? Ini pada off cam semua nih. Pada kemana nih? Apa izin bertanya terkait Ya, kuis silakan. ini kira-kira bentuknya seperti apa, Pak? Apakah G-form lagi atau beda, Pak? Kenapa? Untuk bentuk kuisnya nanti seperti apa ya, Pak? Apakah G-form seperti biasa atau ada bedaan? Ya, pakai akuisis nanti. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Tolong siapkan sinyal yang stabil ya. Karena kuisis kan agak relatif rewel kalau urusan sinyal. Walaupun dikasih kesempatan beberapa menit kalau sampai delay untuk bisa nyambung lagi. Hanya kalau nanti putusnya kelamaan, takutnya itu nanti kelamaan lagi nanti. Oke, baik, Pak. Kemudian untuk materinya gimana, Pak? Dari Saya setelah UTS aja. Oke, baik, Pak. Isi portal. Nggak terasa kan mau selesai kan? Ya kan minggu depan pertemuan terakhir kan? Iya, Pak. Lagi mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita ketemu lagi minggu depan. Tolong carikan waktu. Kalau nggak Jumat ya, jangan Jumat. Jumat saya jadi moderatornya Bu Junior. Sorry, Jumatnya Jumat siang atau Kamis.
Ya, kalau Jumatnya Jumat siang, karena Jumat pagi saya jadi moderator kayaknya sih. Ini sebenarnya nggak masalah sih jadi moderator juga, karena kalian kan kuis juga. Ya, oke. Gitu ya. Tolong dicarikan waktunya. Baik, kalau nggak ada lagi, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. End meeting ya.